Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana tugas-tugasnya udah selesai, Bu? Ah, Sampai Insya belajar Allah. nggak, Bu? Alhamdulillah tugasnya udah selesai semua ya, Bu ya. Kita sudah masuk untuk sesi selanjutnya yaitu mengenai modul pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk modul pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tugas-tugas yang kita kerjakan itu dapat kita kerjakan dengan baik. Oke, berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, ibu-ibu, izinkan saya untuk menge-share slide kita itu mengenai modul pembelajaran. Oke, sebentar ibu ya. Sudah terlihat ibu-ibu? Udah, Ibu? Sudah, Bu? udah Bu. Sebentar, Bu ya. Oke, sebelum kita masuk nih mengenai modul ajar, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Oke, sebelum masuk kita tanya kabar dulu nih, Bu Purnama, kabarnya seperti apa Ya, Bu hari Bu. ini? Ya Bu, Iya, kabarnya bagaimana hari ini Bu? kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Dan masih bisa syukur ya, Bu, ya. mengikuti. Ya, alhamdulillah. Bu Septi bagaimana Ibu? Alhamdulillah Bu Regina sehat dan bisa mengikuti insya Allah. Bu Radia bagaimana Ibu? Sehat Alhamdulillah Bu Regina. Alhamdulillah. Sebelum Bagaimana kita Bu? masuk pembelajaran nih Ibu, kita ice breaking sebentar Ibu ya. Boleh ya Baik, Ibu ya, kita ice breaking sebentar biar makin fresh kita nih Bu. Begini Ibu, kalau seandainya nanti saya bilang pagi, Ibu tepuk tangannya sekali. Seperti itu. Contoh dulu Ibu, pagi. Kalau saya bilangnya siang, Ibu tepuk tangannya 2 kali. Seperti itu. Ulang ya Ibu ya, siang. Oke, 2 kali. Satu lagi Ibu ya, kalau saya bilangnya malam, tepuk tangannya 3 kali. Coba ya Ibu ya, 1, 2, 3, malam. Belum serentak Ibu. Belum serentak kita ya. Oke. Saya coba ya Bu ya, kita tepuk tangannya sesuai dengan kode. Kalau pagi 1, kalau siang 2, kalau malam 3. Oke Bu ya, mulai ya. Oke, siang. Oke. Malam. Pagi. Siang. Malam. Pagi, siang, malam. Oke, pagi, siang, malam. Terima kasih Ibu-ibu. Kita mulai ya Bu ya. Mengenai modul pembelajaran. Oke, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ibu. Nah ini pertanyaannya Ibu, bagaimana, ini kebetulan kita ibu-ibu semua ya Bu ya, tidak ada bapak-bapak, bagaimana Ibu selama ini membuat modul ajar? Nah, silakan Ibu, bagaimana selama ini buat modul ajar? Saya Bu Regina. Iya boleh Bu Purnama. Kalau modul ajar saya buat modul ajar itu saya ambil dari beberapa buah referensi, menjadikan satu sehingga modul itu bisa digunakan anak untuk belajar. Dari berbagai referensi ya Ibu ya?
Ya, Oke, karena di silakan. sekolah kami itu tidak ada satu buku yang khusus mempelajari tentang IPA, Bu Regina. Oh, berarti modulnya buat sendiri Ibu ya? Buat sendiri. Oke, ya baik Ibu. Silakan ibu-ibu yang lain, bagaimana membuat modul selama ini? Mungkin dari internet, Bu ya? Dari internet, ya Ibu Ya, Radia? ya dari internet. Dari Terus internet. disalin, kemudian dirangkum lah seperti itu gitu. Oke, seperti itu. Kalau Bu Modul itu sama dengan bahan ajar atau RPP gimana, Bu? itu ya, kalau untuk kurikulum operasional yang sekarang, itu yang biasanya kita kenal modul, itu kan bahan ajar biasanya Ibu ya. Nah, untuk sekarang itu modul ajar hampir sama dengan RPP. Oh gitu. Iya, seperti itu. Nanti kita akan pelajari mulai dari konsep, prinsip, dan lain sebagainya. Ya Ibu? Baik Bu. Baik Oke. Ibu. Nah, ini masuk ke konsep modul ajar. Nah, di konsep modul ajar itu ada gambar lingkaran kecil kali ya, Bu ya? Kecil kali ya? Iya, bisa Bu Regina ya. nampak. Di tengah-tengahnya itu Ibu itu profil pelajar Pancasila. Iya. Jadi modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Nah, masih ingat nggak ibu-ibu untuk tujuan pembelajaran itu ada syaratnya, ada 3. Pembelajaran kita sebelumnya. Ingat nggak tujuan pembelajaran harus ada 3, mencakup 3. Ingat nggak ibu? Iya. Ayo. Buka dulu. Yang Ada tujuan, Bu Regina. Ada 3. Ada tujuan. Iya, ada apa Bu? Lengkap dan bervariasi. Yang mana Ibu? Tujuan, kemudian ada tujuan, kemudian ada mana dia? Lengkap dan bervariasi itu ya Bu Regina. Iya, ada variasi. Benar Ibu. Apalagi Ibu? Ada 3. Ada variasi. Ada apa lagi Bu? Ada konten. Ada tujuan. Ada dan kompetensi. Ada 3 Ibu. Ya, ada kompetensi. Iya. Jadi tujuan pembelajaran itu harus ada 3 ini. Ya Ibu ya. Kemudian di sini modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangannya dan akan menghasilkan profil pelajar Pancasila seperti itu yang sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu Ibu. Ibu, kemudian nah ini komponen modul ajar, ada 3 komponen modul ajar yang perlu kita buat. Itu ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Nah jadi ada 3 bagian. Informasi umum itu ada identitas sekolah, ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, ada sarana, ada target, dan ada model pembelajaran. Itu masuk ke dalam informasi umum. Kemudian yang kedua ada komponen inti. Nah, di sini komponen inti ada tujuan, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan temantik, ya, dan lain sebagainya itu di komponen inti. Kemudian yang terakhir ada lampiran. Nah, lampiran inilah yang LKPD, bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, sebenarnya untuk modul ajar ini tidak terlalu banyak Ibu. Biasanya kalau kurikulum K13 banyak nggak Ibu untuk RPP yang biasa kita sebut RPP? Banyak nggak? Berapa lembar gitu? Kita mengerjakannya banyak nggak Ibu? Banyak. Banyak ya Bu ya? Banyak. Kalau untuk RPP K13 itu banyak sekali yang kita buat ada. Yang paling banyak itu apa Bu di RPP komponennya? Kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Ya. Tadi apa? Langkah-langkah apakah masuk ke dalam komponen inti, ya Ibu? Ya. Apakah dalam modul ajar sekarang ini ada langkah-langkah atau seperti apa? Kita dipersilakan pendapat dari ibu-ibu yang lain. Ada nggak ya Bu ya?
Kenapa Apa Bu? Bu Regina? Ada kali ya untuk kegiatan pembelajaran. Di situ ada di komponen inti tertulis kegiatan pembelajaran. Ada kegiatan pembelajaran ya. Nah, jadi Mm-mm. ya Bu, untuk langkah pembelajaran baik dari RPP kita sebelumnya ataupun dari modul ajar yang sekarang kita kenal untuk kurikulum operasional, itu langkah-langkah tetap ada. Langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluannya, ya pelaksanaannya sampai kegiatan penutupnya itu tetap ada. Nah, itu masuk di mana? Itu di dalam komponen inti. Inti. Ya, seperti itu ya Bu Purnama ya. Ya. Oke, kita lanjut ya Bu Ibu ya. Nah, ini masuk ke dalam prinsip pengembangan modul ajar. Ada 4 kriteria yang harus dimiliki. Itu yang pertama ada esensial, kemudian yang kedua menarik, bermakna dan menantang, karena kita harus membuat modul ajar yang menarik bagi peserta didik. Karena target peserta didik kita itu ada 3 targetnya, mulai dari peserta didik yang kesulitan belajar, kemudian yang reguler, standar, kemudian yang terakhir yang sudah dapat beranalisis atau berpikir kritis, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu relevan dan kontekstual, dan yang terakhir adalah berkesinambungan. Itu untuk prinsip pengembangan modul ajar. Nah, untuk prosedur penyusunan modul ajar itu yang pertama kita analisis kondisi, kebutuhan guru, peserta didik ya, serta satuan pendidikan. Jadi ketiganya harus kita pertimbangkan dalam pembuatan atau penyusunan modul ajar. Kemudian yang kedua, ya silakan Bu. Boleh tanya Bu Regina. Iya silakan Ibu. Dalam pembuatan modul ajar itu tadi kata Ibu apa yang nomor 1 itu kurang jelas? Analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik. Analisis. Iya, betul Ibu. Analisis kondisi dan kebutuhan guru. Dalam proses penyusunan bahan ajar itu kan yang akan kita berikan ke anak. Iya benar. Terus kenapa kita harus menganalisis kebutuhan guru? Kebutuhan guru di sini Ibu? Iya, baik Ibu ya. Menganalisis kondisi dan kebutuhan guru. Silahkan ibu-ibu yang lain berpendapat kenapa kita di sini menganalisis kondisi dan kebutuhan guru. Silakan Bu Ibu yang lain. Silakan Bu Ibu yang lain. Kenapa bukan hanya kondisi kebutuhan peserta didik, kebutuhan guru juga kita analisis? Atau mungkin gini Bu Regina, iya, karena Bu. untuk capaian untuk mencapai tujuan itu buat alur itu kan buat alur kemudian buat tujuan pelajaran kan. Iya, Kita Ibu. tujuan membuat tercapai tujuan itu kalau seandainya kebutuhan guru ini tidak sesuai, misal apa namanya sarana prasarana termasuk enggak Bu Regina? Sarana bisa juga Ibu menyesuaikan kebutuhan guru. Kebutuhan guru di sini begini Ibu. Di dalam modul ajar itu kan kita ada asesmen ya Ibu ya. Ya. Nah ya ada asesmen. Jadi di sini kan kita ingin melihat target pencapaian peserta didik. Nah jadi sebenarnya modul ajar di sini juga kita analisis sebagai kebutuhan guru Ibu. Kebutuhan guru maksudnya di sini mengetahui seberapa banyak atau seberapa besar pencapaian peserta didik seperti itu Ibu. Oke, ya, iya. Kemudian yang kedua itu ada identifikasi mengenai profil peserta didik itu profil pelajar Pancasila. Nah pertanyaannya Ibu, apakah di dalam modul itu harus seluruh profilnya kita sampaikan atau bisa 1 atau 2? Ya bagaimana Ibu? Menurut saya tidak Bu Regina, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Iya, sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Ibu ya. Jadi walaupun dia hanya 1 atau 2 itu tidak masalah, kita menyesuaikan. Jadi tidak harus seluruhnya. Oke, baik Ibu ya. Terima kasih Ibu-ibu nih sepertinya sudah mulai memahami ya Ibu ya mengenai modul ajar. Oke, kita lanjut.
Nah, mengenai modul ajar yang sudah pernah dibuat, kira-kira Ibu nih presentasi boleh Ibu? Siapa yang berkenan untuk presentasi modul ajar? Oke, Bu Regina. Ya kemarin Oke. udah coba-coba buat nih Bu Iya, Regina boleh, modul boleh Bu. ajarnya. Apa benar atau salah tolong dikoreksi ya Bu Regina. Iya, sama-sama kita kasih masukan juga ibu-ibu dengan ibu yang lain. Ya, bentar ya Bu. Iya Bu, kita tunggu. Ini dia. Nah, ini Bu Regina. Iya Bu. Ini modul ajar yang saya buat kemarin. Apakah sudah benar apa belum? Saya nggak mengambilnya tentang zat beserta perubahan yang menyertainya itu capaian pembelajaran yang saya ambil. Apa namanya? Bukan capaian ya? Iya Ibu. Iya capaian ya. Sama-sama Capaian kita apa pembelajaran ya ya. Ibu ya? Sama-sama kita analisis apakah sudah sesuai dengan komponennya Ibu ya, bersama dengan ibu yang iya. lain. Komponen modul ajar yang pertama itu ada informasi umum. Apakah sudah kelihatan di sana informasi umumnya Ibu? Oke, di situ sudah ada identitas sekolah. Ya. Ada profil pelajar Pancasila ya Ibu ya. Oke, di situ profilnya ada benar kritis. Kemudian sarananya Ibu, apakah sudah ada sarananya di sana Ibu? Sarannya saya buat di bawah sininya Bu, originalnya ya, Ibu ini. ya. Oke, sarananya sudah ada. Target peserta didik sudah ada ya Ibu? Apa Bu Regina? Target peserta didiknya sudah Ibu? Karakter? Target. Oh, targetnya ada. Targetnya mana dia? Target itu bukan tujuan ya, bukan beda ya? Beda Ibu, jadi target di sini bisa peserta didik yang ada 3 targetnya itu Ibu, kriteria peserta didik. Baik Ibu, ini sudah lengkap ya Ibu ya untuk modul ajar, cuman di sini kurang runtut gitu ya Ibu ya, sesuai dengan komponen modul ajar. Berarti nanti kelengkapan surat ke sana nih saya pindahkan ke atas ya Bu Regina. Iya Bu. Iya, oke Bu Regina. Ya terima kasih Ibu, pintar sekali kita nih Ibu semuanya. Oke kita lanjut ya Ibu ya. Iya. Nah kita masuk. Nah, untuk hal baru itu sepertinya sudah bisa ya Ibu ya. Hal barunya kita sudah tahu, kemudian tantangannya itu juga sudah bisa kita ketahui ya Ibu ya. Kita masuk ke kuis. Masuk ke kuis, di sini pertanyaan pertama Ibu. Pertanyaan pemantik, apakah masuk ke dalam komponen modul ajar bagian komponen inti? Benar atau salah Benar, Ibu? Bu. Benar ya. Oke, benar. Kemudian pertanyaan yang kedua. Profil pelajar Pancasila masuk ke dalam komponen modul ajar bagian komponen inti. Benar atau salah, Ibu? Salah. Benar atau salah? Ya, Ibu. Ya, benar atau salah, Ibu? Salah ya. Profil Pancasila. Salah kayaknya Bu Regina. Kenapa salah Ibu? Jadi masuk kemana dia nih Ibu? Kalau komponen inti itu tujuan pembelajaran saja sesuai dengan capaian. Kalau ini kan sudah termasuk kepada kalau dulu namanya karakter, kalau sekarang apa namanya Bu? Itulah profil Pancasila ya Bu Regina ya. Itu sudah ke umum ya? Iya betul sekali, masuk ke dalam informasi umum ya. Amin. Itu fasilitatornya iya, tergantung fasilitator ini. Enggak Ibu, itu lebih pintar Ibu. Iya, fasilitatornya hebat. Alhamdulillah. Baiklah Ibu-ibu, kita rangkum materi hari ini itu siapa nih yang mau merangkum kesimpulannya? Coba Ibu. Modul ajar itu terbagi atas 3 komponen. Yang pertama informasi umum, kedua komponen inti, yang ketiga lampiran. Benar sekali. Itu aja.
Oke, kita harapkan ke depannya modul pembelajaran yang kita buat itu sudah dapat mencapai dengan capaian pembelajaran peserta didik ya Ibu ya. Amin. Amin ya Allah. Baiklah, alhamdulillah sudah selesai sesi kita hari ini. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dilancarkan kegiatannya. Dan semoga ilmu yang kita dapat kita manfaatkan karena ini pembelajaran orang dewasa ya Ibu ya. Karena kita pembelajaran orang dewasa di mana ini sangat bermanfaat untuk kegiatan kita selanjutnya. Baik Ibu-ibu, cukup sekian untuk sesi ini. Semangat mengerjakan tugas asinkronusnya ya Ibu ya. Ya Bu. Oke, Ibu. Begadang tiap malam Bu. Baik Ibu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Tangannya Ibu.